A. Perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Teori gelombang elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell 1831 sampai 1879 pada tahun 1865 dengan hipotesisnya bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis ini merupakan penggabungan teori kelistrikan dan kemagnetan yang dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted 1777 sampai 1851, Michael Faraday 1791 sampai 1867 dan Andre Marie Ampère 1775 sampai 1836. Bentuk sederhana persamaan medan listrik E dan medan magnet B dari gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan menggunakan fungsi sinusoidal dengan sinus atau kosinus, dengan E max adalah medan listrik maksimum dan B max adalah medan magnet maksimum, sedangkan W adalah frekuensi sudut osilasi dari sumber gelombang, laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa. Maxwell menentukan secara teori dengan persamaan sebagai yang digambar. Laju gelombang elektromagnetik bergantung jenis mediumnya, sehingga persamaan menjadi seperti yang ada di gambar. Laju rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan persamaan seperti yang ada di gambar, dengan V adalah laju cahaya m meter per sekon dan berlaku untuk gelombang elektromagnetik lainnya sebesar 3 kali 108 meter per sekon. Panjang gelombang m dan F adalah frekuensi. Frekuensi gelombang elektromagnetik ditentukan oleh frekuensi osilasi muatan sebagai sumber gelombangnya. Misalnya untuk gelombang radio FM frekuensinya 88 sampai 108 MHz. B. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki rentang frekuensi yang sangat lebar. Urutan rentang frekuensi atau panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh berbagai sumber. Misalnya, sinar gamma dihasilkan oleh peluruhan zat radioaktif dan radiasi kosmik. Sinar X dihasilkan oleh perlambatan elektron berkecepatan tinggi secara tiba-tiba dalam tabung ruang hampa, sedangkan gelombang mikro dihasilkan oleh tabung elektron. C. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang lainnya, merambat dengan membawa energi. Energinya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang biasa dinyatakan dalam rapat energi. Rapat energi adalah besar energi tiap satuan volume ruang di mana energi merambat. Total rapat energi gelombang elektromagnetik besarnya dapat dinyatakan seperti yang digambar. Pada keadaan maksimum, hubungan antara medan listrik dan medan magnet dapat dinyatakan juga seperti digambar. Dengan U adalah rapat energi, E adalah kuat medan listrik, dan B adalah kuat medan magnet. Gelombang elektromagnetik saat merambat di udara atau ruang hampa, medan listrik dan medan magnetnya membawa sejumlah energi yang sama tiap satuan volumenya. Energi yang melewati tiap satuan luas tiap satuan waktu atau intensitasnya dinyatakan dengan seperti digambar. Intensitas gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan juga seperti digambar. Dengan S adalah intensitas gelombang elektromagnetik karena medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik berupa fungsi sinusoidal. Maka persamaan di atas berlaku untuk kondisi sesaat. Untuk mendapatkan nilai efektifnya, dapat menggunakan analogi dengan persamaan arus bolak-balik. D. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma dengan tingkat energi yang tinggi mampu mengionisasi sel sehingga dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. 2. Sinar ultraviolet atau UV. Radiasi UV dari matahari berperan penting dalam kehidupan dan mempengaruhi hampir semua organisme hidup. Sinar matahari juga menjadi alternatif untuk penyembuhan salah satu penyakit yang dikenal dengan psoriasis dan exfoliative cheilitis, yaitu kondisi penyakit ketika sel-sel tubuh membelah lebih cepat dari seharusnya. 3. Cahaya tampak.
Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat juga banyak aplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma dengan tingkat energi yang tinggi mampu mengionisasi sel sehingga dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. Yang kedua, sinar ultraviolet. Radiasi dari matahari berperan penting dalam kehidupan dan mempengaruhi hampir semua organisme hidup. Sinar matahari juga menjadi alternatif untuk menyembuhkan salah satu penyakit yang dikenal dengan psoriasis dan eksfoliasi, yaitu kondisi penyakit ketika sel-sel tubuh membelah lebih cepat dari seharusnya. 3. Cahaya tampak. Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. 4. Inframerah. Saat ini pemanfaatan sinar inframerah selain digunakan pada remote control, juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. Yang kelima, gelombang mikro. A. Telepon seluler, gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada microwave oven. Frekuensi yang digunakan lebih rendah antara gelombang mikro dan gelombang radio, yaitu pada frekuensi 450 sampai 1800 MHz. Yang B, radar radiodetektor dan rading atau radar merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak suhu dan kecepatan objek. 6. Gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi, juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi di gelombang mikro yang dipancarkan dari handphone dan gadget lainnya dapat menimbulkan kelelahan pada mata, sakit kepala, dan mengacaukan sinyal pada otak bila terlalu sering digunakan, serta dapat mengakibatkan efek stres pada saraf otak.